Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam perjalanan 50 hari hidup dalam kuasa dan karya kebangkitan Kristus. Dan hari ini adalah hari yang ke-10. Mari kita memulai hari ini dengan merefleksikan apa yang telah Tuhan nyatakan melalui hidup saya, Agus Susanto. Bapak Ibu Saudara, saya lahir sebagai anak bungsu. Saya bungsu dari 5 bersaudara. Anak bungsu itu hampir selalu akan diasumsikan sebagai anak yang dimanja, diistimewakan, diutamakan, dan sebagainya. Bisa jadi ada benarnya, atau pada umumnya seperti itu. Tapi menurut saya, yang saya alami tidak juga selalu seperti itu. Sejak kecil saya sudah dididik oleh papa saya untuk kerja keras, efisien, taktis, dan sejenisnya, termasuk diperbantukan di dalam usaha rumahan keluarga. Jadi tiap pulang sekolah, saya selalu bantu-bantu pekerjaan di rumah. Meski demikian, kalau mau diakui juga, memang ada juga sih keistimewaan yang saya dapat. Seperti mendapat hadiah khusus, dan belakangan saya baru tahu kalau hal ini membuat iri kakak saya yang menjadi anak bungsu selama 9 tahun sebelum saya dilahirkan ke dunia ini. Selain itu saya juga diunggul-unggulkan, dibanggakan ketika papa saya bertemu teman-temannya. Khususnya yang saya ingat waktu papa saya itu mengajak saya maesong atau melayat ke rumah duka. Bapak Ibu Saudara, sampailah di tahun ketiga saya kuliah di Surabaya. Di suatu siang, waktu saya sedang kuliah, teman kos saya masuk ke dalam ruangan kuliah saya dan memberitahu saya kalau papa saya sudah tiada. Keluarga waktu itu menelpon kos saya, belum jamak HP, medsos waktu itu. Papa saya meninggal mendadak sekali karena serangan jantung. Singkat cerita, saya marah kepada Tuhan. Marah sekali kepada Tuhan. Mengapa Tuhan panggil papa saya? Apalagi pada waktu itu saya belum tahu apakah papa saya sudah menerima Tuhan Yesus atau belum. Karena memang papa saya adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Meski demikian saya pernah menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada papa saya. Dan bahkan memberinya Alkitab bahasa Mandarin. Namun saya belum tahu apa respon papa saya kepada Tuhan Yesus. Hari berlalu, bulan demi bulan, saya terus marah kepada Tuhan. Saya tidak ada niat untuk meneruskan kuliah. Karena bagi saya kuliah atau lulus kuliah itu tidak lain untuk menyenangkan hati papa saya yang sudah membangga-banggakan saya. Namun Bapak Ibu Saudara, dalam satu retreat mahasiswa, seorang hamba Tuhan membawakan sesi hati Bapa. Waktu itu saya dibukakan tentang kasih Allah sebagai Bapa kita. Waktu itu saya dapat merefleksikan bagaimana Allah adalah Bapa saya juga. Papa saya. Dia adalah Bapa yang lebih mengasihi saya dibanding papa saya di dunia ini. Dia bahkan memberikan kita papa kandung, orang tua, supaya kita menyadari betapa kasihnya kepada kita. Dan melalui papa kandung kita, melalui orang tua kita, seharusnya kita dapat dimampukan untuk mengenal Bapa yang ada di surga. Bapak Ibu Saudara, ada banyak teman-teman saya waktu retreat itu yang dilepaskan dari rasa benci kepada papa-papa mereka. Karena papa mereka tidak dekat, tidak mengasihi mereka. Pada waktu itu saya pun dilepaskan dari pikiran bahwa papa sayalah satu-satunya tujuan hidup saya. Saya bertemu dengan Bapa di surga. Waktu itu orientasi hidup saya pun pelan-pelan diubahkan dari berfokus pada papa saya, karena papa saya sudah tiada dan sudah dipanggil oleh Bapa di surga. Dan kemudian orientasi hidup saya menjadi berfokus pada Bapa di surga. Ada 2 bagian firman Tuhan yang mengubahkan hidup saya waktu itu. Yang terambil dari Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Dan juga Mazmur 139 ayat 13 hingga yang ke-14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku,
menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bapak Ibu Saudara jemaat sekalian, Allah adalah Bapa kita. Dia tahu yang terbaik untuk kita, bahkan ketika kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kita berharga di mata Bapa kita. Di masa-masa yang tidak mudah ini, mari kita berfokus memandang Allah sebagai Bapa kita. Dia tahu yang paling kita butuhkan, yaitu hubungan yang dekat dengannya, sehingga kita tidak menjadi cemas, takut, khawatir. Karena Bapa kitalah yang sebenarnya memegang hari esok kita. Adalah Bapa yang sama. Bapa kita yang membentuk dan menenun kita sejak dari kandungan ibu kita. Dia adalah Bapa yang mencipta dan memelihara kita sampai kita kembali lagi kepadanya. Sebagai penutup, saya membagikan ayat firman Tuhan dari Yohanes, pasal yang pertama ayat 12 hingga yang ke-13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa, supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan, bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani, oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saya mau berdoa untuk orang-orang yang belum bisa memanggil-Mu sebagai Bapa. Mungkin karena ada trauma masa lalu dengan ayah kandung masing-masing, ataupun karena terlalu memuja yang lain selain Engkau, sehingga belum mempunyai hubungan yang dekat dengan-Mu Bapa. Tolong kami semua untuk dapat melihat seperti Yesus melihat, untuk dapat dekat dengan-Mu, untuk dapat menjadi anak-anak-Mu, untuk punya hubungan yang intim dengan-Mu sebagai Bapa kami. Berkati dan teguhkan kami pada hari ini dalam hidup melayani-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.